Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Overthinking itu beda dengan problem solving. Yang satu fokus mengulang masalah terus-menerus, yang satu fokus pada solusi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa itu overthinking dan apa sih penyebabnya. Apakah kamu pernah bangun di tengah malam, lalu kepikiran soal keputusan yang kamu ambil di siang hari saat bekerja? Atau kamu justru malah cemas soal acara besok? Kamu tidak sendirian. Riset membuktikan 73% responden berusia 25 hingga 35 tahun merupakan seorang overthinking yang kronis, bersamaan dengan 52 responden yang berusia 45 hingga 55 tahun. Dalam banyak kasus, terlalu banyak berpikir dapat muncul sebagai perenungan, yang seringkali melibatkan pikiran soal peristiwa masa lalu terus-menerus atau bahkan saat ini dengan sudut pandang yang negatif. Kenapa kamu overthinking? Overthinking seringkali dianggap sebagai rutinitas yang tidak sehat dan bisa membawa seorang pada kecemasan, sulit tidur, dan kesulitan membuat sebuah keputusan. Kamu mungkin berusaha meyakinkan dirimu kalau berpikir lebih lama dan lebih keras terhadap sesuatu itu baik dan membantu, karena kamu melihat masalah dari berbagai sisi. Tapi, apabila kamu terlalu banyak menganalisa dan terobsesi, hal ini malah jadi rintangan untuk keluar dari situasi tersebut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apa sih overthinking? Secara umum, overthinking didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan seorang yang memikirkan sesuatu secara berlebihan. Ketika kamu sedang overthinking, maka kamu kesulitan untuk memindahkan fokusmu kepada hal lain. Alhasil, kamu terlalu fokus memikirkan satu hal terus-menerus. Overthinking merupakan sebuah kebiasaan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Kamu mungkin meyakinkan dirimu kalau berpikir sesuatu dalam waktu lama merupakan kunci untuk menemukan solusi terbaik. Sayangnya tidak begitu. Realitanya, semakin lama kamu memikirkan sesuatu, maka semakin sedikit energi dan waktu yang kamu miliki untuk melakukan sesuatu yang produktif. Ditambah lagi, apabila kamu seringkali berpikir bagaimana jika atau berharap kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengambil keputusan yang berbeda, hal ini bisa sangat melelahkan. Perlu kita pahami, overthinking itu beda dengan problem solving. Overthinking muncul ketika kamu sibuk memikirkan masalah, sedangkan problem solving berusaha mencari solusi. Bayangkan akan ada badai. Orang yang overthinking akan berpikir, saya harap tidak ada badai, situasinya akan memburuk, semoga rumah saya tidak rusak. Kenapa kejadian buruk ini terjadi pada saya? Saya kewalahan menghadapi semua ini. Sedangkan orang yang problem solving akan berpikir, saya akan pergi keluar dan mengambil semua barang yang mungkin bisa terbang. Saya akan menaruh karung berisi pasir di garasi untuk mencegah banjir. Problem solving fokus pada aksi yang produktif, sedangkan overthinking hanya fokus pada perasaan yang tidak nyaman dan tidak mencari solusi. Apa tandanya kalau kamu sedang overthinking? Mungkin ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan. Kamu tidak bisa berpikir hal lain, memutar kembali sebuah peristiwa atau pengalaman di otakmu. Kamu tidak bisa santai. Berusaha memperbaiki sesuatu yang berada di luar kendali. Terus-menerus merasa cemas atau khawatir. Selalu berpikir semua skenario terburuk. Ketika kamu sedang overthinking, mungkin kamu merasa otakmu tidak bisa berhenti.
Ketika kamu berusaha untuk tidur, otakmu terus-menerus memutar skenario terburuk. Overthinking bukan hal yang menyenangkan. Kamu terperangkap dalam pikiranmu sendiri. Mungkin kamu bisa tersiksa selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Tapi, tahu dari mana asal overthinking dan kenapa hal ini muncul, mungkin bisa membantu kamu untuk mengatasinya. Sumber awalnya mungkin dari hubungan pribadi. Jika kamu adalah orang yang peduli bagaimana hubungan kamu dengan orang lain, kamu mungkin overthinking ketika berinteraksi dengan tipe orang tertentu. Selain hubungan pribadi, mungkin sumber overthinking kamu berkaitan dengan siapa dirimu. Kamu mungkin sedang berada di persimpangan karir, lulus sekolah, atau memutuskan untuk menikah. Apapun itu, ketika kamu membuka lembaran baru dalam hidup, hal ini mungkin memicu overthinking. Terakhir, kamu mungkin tiba-tiba saja merasa cemas. Perasaan ini bisa tiba-tiba muncul seringkali di malam hari. Ketiga hal ini merupakan sumber dari overthinking. Coba kita bahas satu persatu ya. Pertama, dinamika hubungan personal. Kamu mungkin adalah orang yang peka. Kamu sangat peduli bagaimana kamu dilihat oleh orang lain. Ketika berbicara dengan orang lain, kamu berusaha memahami sudut pandang mereka. Tentu saja ini merupakan karakter yang baik. Tapi bayangkan bila suatu hari kamu justru bertemu dengan orang yang salah. Orang yang selalu menganggap dirinya benar. Jadi, ketika mereka berusaha mempertahankan diri bahkan di saat yang salah, hal ini bisa membuat kamu jadi bertanya-tanya, apakah kamu benar atau tidak? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau tidak? Dan sebagainya. Orang itu bisa justru malah membuat dirinya menjadi korban dan melabeli kamu sebagai orang jahat. Hal ini bisa sangat membingungkan. Realitamu bertabrakan dengan realita orang yang kamu cintai. Kamu jadi mempertanyakan kembali, sebenarnya kamu salah atau enggak sih? Tapi kok dia menganggap kalau kamu yang salah? Dinamika hubungan ini bisa memperparah overthinking dan membuat hidupmu jadi sengsara. Kedua, jati diri. Kamu mungkin melangkah ke fase hidup yang baru. Mungkin saja terlihat positif. Pindah ke negara lain untuk pekerjaan yang kamu impikan, atau sesuatu yang terasa pahit dan manis, misalnya putus cinta atau keluar dari pekerjaan yang kamu sukai. Apapun itu, perubahan hidup seringkali membuatmu bertanya siapa dirimu. Identitasmu jadi goyah. Contohnya begini, kamu pindah ke jabatan baru di bidang marketing, padahal dulunya kamu ada di bidang penjualan. Kamu harus meninggalkan jabatan lama, kenyamanan yang ada, dan harus keluar dari zona nyaman untuk belajar hal baru. Fase ini mungkin saja membuat dirimu goyah. Kamu jadi bertanya-tanya, apakah saya melakukan hal yang benar? Apakah saya cocok di pekerjaan ini? Apakah saya cukup baik? Bagaimana bila saya gagal? Pertanyaan ini mungkin membuat dirimu jadi ragu dan terlalu menganalisa situasi yang ada. Kamu butuh waktu untuk menyesuaikan diri hingga akhirnya kamu bisa menerima kenyataan hidup yang baru. Ketiga, rasa cemas yang aneh. Seringkali di malam hari ketika hanya sedikit gangguan, kamu tiba-tiba saja dihantui rasa cemas. Dalam kondisi tenang, pikiran kita cenderung mengembara dan mungkin muncul pikiran yang tidak biasa dan membuatmu tidak nyaman. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan kecemasan atau overthinking dan bisa terjadi pada siapa saja. Bayangkan kamu sedang terlentang di ranjang, berusaha untuk tidur. Ruangan begitu tenang dan tidak ada gangguan. Lalu ketika kamu menutup mata, pikiranmu melayang-layang dan tiba-tiba saja muncul pikiran yang berisi soal presentasimu besok kepada atasan. Awalnya muncul hal yang normal, misalnya soal persiapan kamu untuk presentasi atau apakah kamu bisa membawakannya dengan baik dan sebagainya. Namun ketika pikiranmu semakin mengulang hal ini terus-menerus, kamu mulai membayangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya, bagaimana bila kamu tiba-tiba blank saat presentasi, atau laptop kamu tiba-tiba hang, atau internet kamu tiba-tiba mati. Kecemasan ini bisa terus meningkat dan terasa begitu nyata. Perlu kita pahami, kecemasan kadang irasional dan berlebihan. Mungkin tidak menggambarkan kemungkinan peristiwa negatif terjadi di dunia nyata. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.